Masjid yang ada bangunan megah, ada kubahnya, ada tangga yang bagus, ada jendelanya yang melengkung, ada kubahnya kubah Persia, ada mihrabnya, ada karpet permadani yang luar biasa tebal. Apakah itu yang disebut masjid? Bukan, itu disebut bangunan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Salatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, apakah itu yang disebut rumah Allah, Baitullah? Allah kan bukan jisim, bukan benda. Tentu Allah tidak butuh rumah, tidak memerlukan rumah. Lalu apa makna Baitullah? Baitullah berarti maudhi'un fihi ibadatullah. Tempat yang di dalamnya ada ibadah kepada Allah. Apakah tempat menyembah Allah itu masjid yang ada bangunan megah, ada kubahnya, ada tangga yang bagus, ada jendelanya yang melengkung, ada kubahnya kubah Persia, ada mihrabnya, ada karpet permadani yang luar biasa tebal. Apakah itu yang disebut masjid? Bukan, itu disebut bangunan masjid. Maka Nabi mengatakan, man bana masjidan, siapa yang membangunkan bangunannya masjid. Bina'al masjid, sebenarnya maknanya begitu. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan bagi dia satu istana di surga. Tapi ada hadis lain yang menyebutkan siapa yang sholat 12 rakaat sehari, Allah bangunkan bagi dia istana di surga. Dan ada hadis yang lebih dahsyat, nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Terangilah rumah-rumah kamu. Di sini bisa diartikan rumah Allah, masjid kah, atau rumah fisik, dengan sholat dan baca Quran. Tapi sahabat-sahabat bukan Allah, jika yang disebut masjid itu adalah bangunan, bukankah bangunan yang bentuknya masjid di beberapa tempat di Persia dulu digunakan untuk menyembah api? Di Syam digunakan untuk gereja, sinagog. Berarti bukan itu. Kenapa? Karena peradaban Arab tidak mengenal bentuk ada kubah. Itu peradaban Persia. Baru ketika Islam menyebar ke Persia, baru bentuk masjid itu ada kubah yang melengkung, ada jendela yang cantik sekali. Ternyata bukan itu yang disebut hakikat masjid. Itu bangunan fisik masjid. Apabila seseorang berzikir di dalam masjid, beribadah di situ, baru disebut ini masjid. Tapi hakikat orang yang beribadah itu, dia sedang mengisi apa? Karena ada orang yang ibadah, tapi Allah katakan, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Ada kelompok sahabat yang berkhianat, tidak boleh disebut sahabat juga. Sekelompok orang yang berkhianat, lalu kemudian ingin memata-matai Nabi, memecah belah Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Mereka membangun masjid tandingan. Masjid juga disebut kemudian masjid dirar dalam surat Taubah. Berarti bukan itu hakikat rumah Allah. Hakikat rumah Allah yang disebut di dalam surat An-Nur, fi buyutin azinallah an turfa'a, ya, di rumah-rumah Allah yang diizinkan di sana diangkat nama-nama Allah. An turfa, diangkat di dalamnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat melakukan Allah, di manakah kita menyebut nama Allah? Kembali ke dalam Al-Quran surat Taghabun ayat 8. Allah mengatakan, wazkurisma rabbika. Sebutlah nama Rabbmu. Kemudian kita komparasi dengan surah Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsi. Sebutlah nama Rabbmu di dalam jiwamu. Itulah masjid besar kita.
Di dalam masjid besar namanya jiwa ini, ada lagi yang lebih dalam, mihrabnya masjid kita, mihrabnya Baitullah dalam diri kita. Apa itu? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, maka kolbu menjadi tenang. Mihrabnya jiwa manusia menjadi damai dan tenang. Disitulah kita berzikir kepada Allah. Itulah hakikat yang disebut masjid. Kalau bukan ada itu, maka suatu bangunan tidak akan dimuliakan oleh Allah. Suatu tempat yang secara bentuk, secara arsitektur, sudah bentuknya seperti masjid. Namun jika di dalamnya tidak ada ini, maka dia disebut masjid dirar. Karena dia ingin memecah belah umat. Namun masjidnya sederhana, Masjid Nabawi. Tiang-tiangnya dari batang kurma, anyaman-anyaman daunnya dijadikan sebagai atap masjid. Namun dahsyat sekali, kolbu-kolbu para sahabat berzikir di dalamnya. Maka itulah yang bercahaya sampai sekarang, 1400 tahunan lalu, tapi cahayanya masih bersinar sampai hari ini. Dan kita bisa merasakan masjid-masjid yang hari ini semuanya adalah turunan dari masjid-masjid di sana. Dan kolbu yang berzikir hari ini adalah kolbu-kolbu yang mendapatkan sinar dari sana melalui nasab-nasab keilmuan, nasab-nasab zikir. Maka sahabat-sahabat karena Allah, kenalilah mihrab di dalam diri kita, masjid di dalam jiwa kita. Barulah orang ini dikatakan khasyi'un, orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi